Peng, sosok terbang itu menghantam tanah di kejauhan. Ketika mereka melihat penampilannya dengan jelas, banyak pembudidaya segera melebarkan mata mereka. Bagaimana mungkin? Kata-kata yang tidak dapat dipercaya keluar dari mulut mereka. Sosok itu tidak asing lagi bagi mereka. Saat ini, Gulin terlihat sangat malu, dengan gaun panjangnya menutupi tubuhnya seperti potongan kain, dengan luka besar dan kecil di sekujur tubuhnya, dan darah merah muncrat dari mulutnya. Aku benar-benar kalah. Ini tidak mungkin. Teriakan lemah terdengar, dan Gulin menatap ke arena yang hancur. Hah! Angin sepoi-sepoi bertiup, dan semua debu dan pasir di langit tersebar. Sesosok yang memegang epi setinggi 3 meter muncul di rerundewa. Berlutut dengan satu lutut, Yi Chen memiliki bekas darah yang menggantung di sudut mulutnya, wajahnya pucat, dan rambut panjangnya sedikit berantakan. Kamu kalah. Yi Chen perlahan berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Gulin dengan mata acuh tak acuh. Mustahil, bagaimana aku bisa kalah dari orang biasa-biasa saja sepertimu? Kekalahan sudah menjadi fakta, tapi Gulin tidak bisa menerimanya dan meraung. Sepertinya kamu tidak yakin. Dengan bibirnya yang melengkung, Yi Chen berdiri dari tanah, lalu menyeret pedang epi Tianyun 1000 Jin untuk berdiri di depan Gulin. Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai kamu menyerah. Dengan tatapan dingin di matanya, Yi Chen mengangkat pedang berat Tianyun dengan susah payah dan memukul kepala Gulin, seolah ingin mengambil nyawanya. Apakah dia akan membasmi orang dan membungkam mereka? Bukankah ini terlalu kejam? Semua orang terkejut dengan tindakan Yi Chen dan bertanya dengan mata terbelalak. Hentikan! Tepat ketika pedang berat Tianyun hendak mengenai Gulin, teriakan marah terdengar dari ruang menonton. Gu Huo bergegas mendekat dan menamparkan pedang berat Tianyun dengan telapak tangannya. Fiuh! Pada saat ini, Yi Chen merasakan kekuatan kejut datang dari epi Tianyun. Dia langsung terlempar ke belakang, dan kakinya terseret ke tanah lebih dari 10 meter sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Lin Er, ketika dia melihat keadaan Gulin yang menyedihkan, mata Gu Huo bersinar dingin, dan dia menoleh untuk melihat ke arah Yi Chen, dengan niat membasmi ganda di matanya. Orang menyebalkan tua, Yi Chen mengangkat kepalanya dan menatap Gu Huo dengan mata tajam, tanpa rasa takut. Kamu begitu kejam di usia yang begitu muda, aku akan memberimu pelajaran untuk kakekmu hari ini. Dengan niat membasmi yang lebih besar di dalam hatinya, Gu Huo mendengus dingin, mengaktifkan kekuatan jiwanya, dan bersiap untuk menyerang Yi Chen. Mengganggu tatanan permainan secara terbuka dan mendominasi adalah gaya keluarga Gumu. Sebuah bayangan melintas, dan Yi Siking datang ke rerundewa dan berdiri di depan Yi Chen. Kamu tidak perlu memberi label sebesar itu padaku. Mungkinkah cucu baik yang kamu serahkan kepada Yi Siking tahu bagaimana mengabaikan kehidupan manusia? Turnamen Jenderal Naga pada awalnya adalah pertarungan hidup dan mati, mengapa kamu peduli dengan kehidupan manusia? Menurutku kamu tidak bisa menerima kenyataan bahwa cucumu dikalahkan, kan? Huff! Itu pernyataan yang tidak masuk akal. Wajah Gu Huo sangat jelek, tapi dia diberitahu apa yang ada dalam pikirannya dan tidak berani membantah. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Terserah kamu apakah akan melanjutkan permainan atau mundur, kata Yi Siking sambil tersenyum tipis. Kami mundur dari permainan. Gu Huo tampak terkejut dan tidak yakin. Dia membuat keputusan seperti itu setelah melihat cedera Gulin. Jika permainan dilanjutkan, Gulin hanya akan terbasmi. Kakek, aku baik-baik saja. Ekspresi keengganan muncul di wajah Gulin, dan dia berdiri dengan susah payah. Apakah kamu tidak cukup malu? Gu Huo berbalik dan mendengus, lalu memanggil seseorang untuk membantu Gulin pergi. Dia menatap Yi Chen dalam-dalam. Melihat sosok mereka yang pergi, ketidakpedulian di wajah Yi Chen menjadi lebih intens. Ekspresi dingin muncul di sudut mulutnya, dan dia segera memasukkan Sky Meteor Epi ke dalam ring penyimpanan. Pemenang Jenderal Naga baru Kekaisaran Yuanshuan adalah Yi Chen dari keluarga Yi. Penjaga yang bertanggung jawab atas pengumuman itu membutuhkan waktu beberapa saat untuk bereaksi dan berteriak sekuat tenaga. Teriakan ini membuat penonton yang tercengang bereaksi. Mereka semua memandang Yi Chen dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan menjadi kuda hitam dan memenangkan kejuaraan kompetisi Jenderal Naga yang baru. Aku tidak menyangka anak laki-laki dari keluarga Yi menjadi begitu luar biasa. Kita semua salah mengartikannya. Benar, dan dia baru berusia 15 tahun, jadi dia masih menjadi Jenderal Naga termuda di Kekaisaran Yuanshuan kita. Ayo pergi. Pemimpin Kekaisaran memandang Yi Chen dengan tatapan aneh, lalu melambaikan tangannya dengan lembut dan pergi bersama sekelompok bawahan. Selamat kepada kepala keluarga Yi karena memenangkan kejuaraan tahun ini.
Jiading memimpin sekelompok orang ke depan untuk memberi selamat kepadanya. Ada banyak kekuatan lain di belakangnya. Separuh dari mereka, jika Yi Chen mengingatnya dengan benar, mereka baru saja berusaha menyenangkan orang-orang dari keluarga Gu. Hanya kekuatan yang bisa membuat orang lain menyerah. Yi Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Yi Siking yang terus berhadapan dengan kerumunan yang datang untuk memberi selamat padanya, dan bergumam dengan suara yang tidak terdengar. Saat Yi Siking berhadapan dengan kekuatan yang datang untuk memberi selamat kepadanya, Yi Chen juga menerima hadiah milik sang juara batu roh kondensasi denyut nadi dan 100.000 koin emas, yang semuanya dia masukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Kompetisi Jenderal Naga 3 tahunan telah berakhir, dan Yi Chen telah menjadi Jenderal Naga baru. Berita menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran seolah-olah ia memiliki sayap. Hampir dalam semalam, nama Yi Chen menyebar sepenuhnya dan menjadi perhatian banyak kekuatan. Saat Yi Chen memenangkan Jenderal Naga, reputasi keluarga Yi juga meningkat pesat. Kekuatan yang telah hilang sebelumnya beralih ke keluarga Yi lagi, dan ambang batasnya hampir ditembus oleh pengunjung. Ketika reputasinya meningkat, beberapa orang kuat dengan pembudidaya alam Chen Hun datang untuk mencari perlindungan, yang menutupi kekurangan tuan di keluarga Yi. Berdiri di luar gerbang rumah Yi, Yi Chen memandang kerumunan yang ramai dengan senyuman di wajahnya. Keluarga Yi, suatu hari nanti aku akan membiarkanmu mencapai puncak kekuasaan. Sekarang hanyalah langkah pertama. Meninggalkan kata-kata tegas, Yi Chen kembali ke kediamannya. Tuan Yanjian, mengapa kamu ada di sini? Begitu Yi Chen memasuki ruangan, dia melihat sosok familiar menunggu. Saya telah membuat daftar hal-hal yang dapat membantu saya memulihkan kultivasi saya. Coba lihat. Yanjian menemukan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Yi Chen dan berkata, Batu roh terlarang, batu jiwa bintang 5, batu penyembuhan bintang 5. Setelah memindai sekilas konten di atas, Yi Chen tampak terkejut dan bertanya, apa efek dari batu roh terlarang ini? Yi Chen tahu tentang batu penyembuhan dan batu jiwa, tapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang batu roh terlarang. Kultivasi saya hanya disegel, tidak dihancurkan, dan batu roh terlarang adalah media untuk membuka segel tersebut. Yanjian tidak menjelaskan secara detail. Batu spiritual bintang 5 tidak mudah ditemukan, terutama batu spiritual terlarang ini. Saya belum pernah mendengarnya. Yi Chen sedikit mengernyit dan berkata, keluarga Gu dan mereka yang berkuasa sangatlah kuat. Selama mereka membantu Yanjian mengangkat segelnya, mereka bisa mendapatkan sekutu yang kuat untuk keluarga Yi, yang sangat bermanfaat bagi keluarga Yi. Di seluruh keluarga Yi, Yi Chen adalah satu-satunya yang mempelajari cermin ajaib, jadi tugas membantu Yanjian diberikan kepada Yi Chen. Batu roh terlarang tidak sulit ditemukan. Saat saya masih di asosiasi penilai Ibel, saya pernah mengumpulkan satu, tapi sekarang dimiliki oleh presiden saat ini. Mendengar ini, Yi Chen sedikit mengernyit. Menurut ini, ada batu roh terlarang di asosiasi master penilai Ibel. Tidak mudah mendapatkan batu roh terlarang dari tangan mereka, kata Yi Chen dengan sungguh-sungguh. Saat ini, asosiasi penilai Ibel telah bergabung dengan keluarga Gu dan ditakdirkan untuk berdiri di sisi yang berlawanan, jadi Yi Chen tidak memiliki tabu untuk berbicara. Ya, kekuatan asosiasi penilai Ibel tidak lebih buruk dari keluarga Yi Anda, terutama presiden saat ini Yan Te, yang juga memiliki tingkat budidaya alam jiwa kuning. Menyebutkan nama Yan Te, ekspresi dingin muncul di wajah Yan Jian. Menurut situasi keluarga Yi, ini bukan waktunya untuk menghadapi mereka secara langsung. Lebih baik kumpulkan 2 batu spiritual bintang 5 terlebih dahulu dan kemudian pikirkan solusinya. Yan Te adalah murid Yan Jian. Kultivasinya disegel karena dia. Yi Chen telah mendengar tentang ini, jadi dia tidak menganggapnya aneh. Tidak masalah. Aku bisa menunggu perlahan. Selain itu, tidak baik bagi semua orang jika aku diketahui berada di keluarga Yi terlalu dini. Yan Jian tersenyum acuh tak acuh, dan setelah meninggalkan kata-kata ini, dia berbalik dan pergi. Jangan bicara tentang batu roh terlarang, hanya 2 batu jiwa bintang 5 yang sulit ditemukan. Melihat kepergian Yan Jian, Yi Chen menggelengkan kepalanya. Keluarga Yi memiliki cukup uang untuk dihamburkan, tetapi batu spiritual bintang 5 sangat berharga dan sulit ditemukan, dan kebanyakan orang tidak akan menjualnya. Jika aku mengingatnya dengan benar, rumah lelang Jia akan mengadakan lelang besar sebentar lagi. Lebih baik pergi dan melihat-lihat. Mungkin akan ada batu spiritual bintang 5. Rumah lelang Jia adalah rumah lelang terbesar di ibu kota kekaisaran, yang diadakan setiap bulan, dan semua pelelangan adalah harta yang sangat berharga. Dengan rencana seperti itu, Yi Chen tidak berpikir lagi,
duduk bersila di tempat tidur, dan mengeluarkan buku surgawi dari cincin penyimpanan. Fiuh, entah kenapa, kitab surga mengeluarkan cahaya keemasan samar, yang membuat Yi Chen merasa sangat aneh. Dulu, saat mengaktifkan kitab surga, seseorang perlu menggunakan kekuatan jiwa, namun saat melawan Gulin, kitab surga justru mengaktifkan dirinya sendiri. Pria emas kecil itu benar-benar muncul dengan sendirinya dan mengubah bentuknya. Yi Chen membuka halaman itu dan menemukan bahwa pria emas kecil itu muncul secara otomatis. Kali ini dia tidak menggunakan tangan kosong, tetapi memegang tombak. Apa yang terjadi? Yi Chen sangat bingung dan tidak tahu mengapa fenomena ini terjadi di Tianshu. Tombak, apakah ini terkait dengan penggunaan keterampilan jiwa Gulin? Untuk memverifikasi pikirannya, Yi Chen mengedarkan jiwanya, merembes ke sepanjang meridian, dan memasukkannya ke dalam buku surgawi. Memanggil, kekuatan jiwa dikonsumsi dengan cepat, dan pria emas kecil itu hidup kembali pada saat ini, melambaikan tombak di bawah tatapan Yi Chen, terus-menerus mengubah rekrutmennya, dan sangat ganas. Apakah ini teknik tombak jahat kuno dari keluarga Gu? Setelah menonton beberapa saat, mata Yi Chen membelalak. Meskipun ada perubahan di banyak tempat, Yi Chen telah melihat Gulin menggunakan teknik tombak Gusa dan mengenalinya setelah menontonnya beberapa saat. Apakah kitab surga meniru semua keterampilan jiwa yang digunakan oleh Gulin? Jantung Yi Chen berdetak lebih cepat, dan ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Buku surgawi dapat menggambarkan keterampilan jiwa orang lain. Ini adalah penemuan yang mengejutkan. Jika memang demikian, bukankah itu berarti dia dapat meniru keterampilan jiwa orang lain sesuka hati di masa depan? Jika Anda melihat orang lain menggunakan keterampilan jiwa, Anda tidak akan dapat mempelajarinya sepenuhnya, tetapi Tianshu dapat mempraktikkannya berulang kali. Selama Anda dapat menggambarkan keterampilan jiwa orang lain, itu berarti Yi Chen memiliki hal yang persis sama keterampilan jiwa sebagai orang lain. Memikirkan hal ini, jantung Yi Chen berdetak lebih cepat. Ini adalah penemuan yang mengejutkan. Dia tidak menyangka bahwa kitab surga memiliki fungsi seperti itu. Saya ingin tahu apakah buku surgawi dapat sepenuhnya melatih keahlian menembak Gusa. Menekan kegembiraan di hatinya, Yi Chen menatap buku surgawi dan terus menyuntikkan kekuatan jiwa. Fiuh, kecepatan latihan pria emas kecil itu meningkat, keahlian menembaknya menjadi semakin canggih, dan terlihat jelas bahwa dia telah mengalami banyak perubahan dan menjadi lebih ringkas. Memanggil, namun, ketika pria emas kecil itu berhenti di tengah-tengah latihan, dia gemetar hebat dan kemudian menghilang. Pada saat ini, Yi Chen merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, dan kekuatan jiwa yang terkandung dalam jiwa binatang itu segera terkuras habis. Setelah tenang, Yi Chen menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Menurut tingkat kultivasi saya saat ini, mempertahankan latihan Tianshu dari serangkaian teknik tombak jahat kuno yang lengkap tidaklah cukup. Fenomena ini tidak asing lagi bagi Yi Chen, dan itu semua disebabkan oleh tingkat kultivasi yang tidak memadai. Namun, dia tidak kecewa. Selama dia terus berlatih, dia pasti bisa melatih keahlian menembak Gusa secara lengkap. Keluarga Gu tidak akan pernah mengira bahwa keterampilan rahasia mereka akan jatuh ke tangan saya. Saya tidak tahu seperti apa ekspresi keluarga Gu jika saya menggunakan keterampilan rahasia mereka untuk menjatuhkan mereka. Ada cahaya dingin di mata Yi Chen, dan Yi Chen memiliki harapan di dalam hatinya. Buku surgawi sungguh luar biasa. Saya tidak tahu kejutan apa yang akan diberikannya kepada saya. Setelah menutup buku surgawi, Yi Chen membisikkan kalimat ini dan kemudian memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Aku ingin tahu apa yang didapat Jia Xin dan yang lainnya di hutan Tiandu. Setelah berpikir sejenak, Yi Chen menemukan 2 tas hitam. Ini adalah barang yang dirampok Yi Chen. Pangeran kedua dan yang lainnya tidak akan pernah tahu bahwa kedua barang ini diambil oleh Yi Chen. Ini bisa dianggap sebagai keuntungan yang tidak terduga, tetapi Yi Chen tidak pernah punya waktu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya, Yi Chen membuka salah satu tas dan menemukan sebuah buku kecil di dalamnya. Tanpa ragu-ragu, Yi Chen mengeluarkan buklet itu dan terkejut menemukan 3 kata besar di halaman itu, teknik penyegelan. Ketika dia melihatnya dengan jelas, jantungnya tidak bisa menahan detaknya sedikitpun. Ketika budidaya Yin Wei disegel, dia diburu seperti guk-guk hilang. Yan Jian awalnya adalah orang yang kuat, tapi dia juga terpengaruh oleh teknik penyegelan dan hanya bisa bertahan dengan cara yang tercela. Teknik penyegelan, sebuah kata penuh kegembiraan keluar dari mulut Yi Chen. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dia rampok adalah teknik rahasia. Dengan penuh semangat, Yi Chen membuka buklet itu.
Teknik rahasia penyegelan tingkat rendah hanya dapat digunakan oleh pembudidaya di bawah alam yang sama. Tingkat keberhasilannya adalah 10%. Jika satu alam lebih tinggi, tingkat keberhasilannya adalah 5%. Jika dua alam lebih tinggi, penggunaannya akan menjadi tidak sah. Jika berhasil digunakan, lawan dapat disegel sementara selama 5 menit. Teknik penyegelan tingkat rendah. 5 menit setelah membaca pendahuluan, Yi Chen bergumam pelan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa teknik penyegelan memiliki tingkatan yang berbeda. Meskipun waktunya sedikit singkat, ini tetap merupakan teknik penyegelan. Satu metode lagi berarti satu lagi kekuatan penyelamat nyawa. Yi Chen tidak kecewa dan langsung mempelajari teknik penyegelan tingkat rendah. Ada juga tasnya, entah apa isinya. Setelah mempelajari teknik penyegelan, Yi Chen mengeluarkan tas yang tersisa, wajahnya penuh antisipasi. Tas yang terakhir tidak terasa terlalu berat saat digenggam di tangan. Dilihat dari tampilannya, isinya seperti bola bundar. Dengan rasa ingin tahu dan harapan di hatinya, Yi Chen dengan hati-hati membuka tas itu. Fiuh! Saat tas dibuka, bola cahaya putih keluar dari tas dan keluar dari pintu. Jiwa binatang buas. Yi Chen tercengang oleh situasi yang tiba-tiba itu. Ketika dia bereaksi, wajahnya sedikit berubah, dan tubuhnya yang dioperasikan dengan kekuatan jiwa tiba-tiba lepas landas. Kemana harus pergi? Menghalangi jiwa binatang itu, Yi Chen mengulurkan tangan dan meraihnya dengan sangat cepat. Fiuh! Tapi jiwa binatang itu bereaksi dengan sangat cepat. Dia menghindar sambil menangis, menghindari lengan Yi Chen yang menggenggam, dan terus bergegas keluar dari pintu. Tetap di sini. Dia tidak menyangka jiwa binatang itu akan secepat itu, tapi reaksi Yi Chen juga sangat cepat. Kali ini jiwa binatang itu tidak dapat melarikan diri dan ditangkap oleh Yi Chen. Untuk mencegahnya melarikan diri lebih jauh, Yi Chen menutup mulut tasnya lagi. Jiwa binatang itu sangat enggan dan merajalela di dalam tas, tetapi sekeras apapun ia berusaha, ia tidak dapat membuka tas yang khusus digunakan untuk menampung jiwa binatang itu. Itu sebenarnya adalah jiwa binatang tingkat 6. Merasakan nafas tertinggal di udara, wajah Yi Chen menunjukkan kegembiraan. Ini kejutan lainnya. Sekarang level jiwa binatang Yi Chen hanya level 3, dan dia perlu menyerap lebih banyak jiwa binatang untuk meningkatkan levelnya. Jiwa binatang tingkat 6, menurut kultivasi saya saat ini, mungkin tidak sesederhana itu untuk menyerapnya. Setelah berpikir sejenak, Yi Chen berkata dengan lembut. Semakin tinggi level monster, semakin tinggi kecerdasan yang mereka miliki. Setelah membasmi mereka, jiwa binatang akan mempertahankan kecerdasan mereka selama hidup. Jadi semakin tinggi tingkat jiwa binatang, semakin sulit mereka menghadapinya dari itu sekarang. Tidak hanya itu, jiwa binatang tingkat tinggi juga agresif. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga selama proses penyerapan, akibatnya akan menjadi bencana. Tunggu sampai alam mencapai tingkat yang cukup sebelum menyerapnya. Tidak ingin sukses dengan cepat, Yi Chen dengan hati-hati menyingkirkan jiwa binatang itu. Tingkat kultivasi telah ditingkatkan ke tahap awal alam jiwa Chen. Selama periode ini, tingkat kultivasi akan terkonsolidasi sepenuhnya. Namun, seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi, teknik jiwa hantu tidak lagi berpengaruh banyak, mengerutkan kening dan bergumam pelan. Hanya ada teknik jiwa hantu tingkat keempat. Menggunakannya untuk berlatih di alam jiwa bintang sangatlah cepat. Dan ketika level kultivasi ditingkatkan ke ranah Chen Soul, meskipun kecepatannya masih cepat, itu jauh lebih buruk dari sebelumnya. Yi Chen meningkatkan level kultivasinya dalam waktu sesingkat mungkin. Selain meningkatkan level jiwa binatang, keterampilan jiwa juga sama pentingnya. Teknik jiwa tingkat tertinggi keluarga Yi hanya di level 4, jadi itu tidak terlalu membantu. Aku hanya bisa memikirkan cara secara perlahan. Wajah Yi Chen penuh dengan ketidakberdayaan. Memanggil. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di luar pintu, dan kemudian ledakan energi menghantam Yi Chen. Wei Hao. Pihak lain sebenarnya menyelinap masuk secara diam-diam dan melancarkan serangan diam-diam, yang mengejutkan Yi Chen. Setelah bereaksi, dia dengan cepat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghindar ke kanan. Peng! Kekuatan jiwa tidak mengenai Yi Chen, tetapi mengenai dinding, membuat suara teredam. Reaksinya cukup cepat. Sosok itu mencibir, lalu mendobrak pintu, dan dengan angin kencang di telapak tangannya, dia menamparkan dahi Yi Chen. Tersesat. Matanya menyipit tajam, Yi Chen mengucapkan sepatah kata pun di mulutnya, dan telapak tangannya muncul angin kencang. Peng! Telapak tangan saling bertabrakan, mengeluarkan suara teredam, dan kemudian sosok itu terlempar mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan sosoknya, dia menatap Yi Chen dengan tatapan serius. Itu kamu. Yi Chen jelas terkejut saat melihat kemunculan penyerangnya.
Karena Yi Chen pernah melihatnya di kamp kematian, dan dia adalah pemuda dengan aura jahat yang kuat. Ku bilang, kamu akan menjadi mangsaku. Pemuda itu menatap Yi Chen dengan mata tanpa emosi. Menarik, kalau begitu berhenti bicara yang tidak masuk akal dan biarkan guk-guk itu datang. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan mengulurkan jarinya untuk menggelitiknya. Huff, terangan teredam keluar dari mulut pemuda itu, diikuti oleh kekuatan jiwa abu-abu merembes keluar dari tubuhnya dan mengembun di lengannya. Kekuatan jiwa abu-abu, alam jiwa bintang. Kejutan melintas di wajah Yi Chen. Jika dia ingat dengan benar, di kamp kematian, lawannya hanyalah seorang pria kecil di alam jiwa yang. Hah! Tanpa menjawab Yi Chen, pemuda itu melintas dan muncul di depan Yi Chen, dan menamparkan kepalanya dengan telapak tangan yang mematikan. Mati! Itu bukan nada yang kecil, tapi sayang sekali kamu masih muda. Angin kencang datang dari depan. Setelah Yi Chen bereaksi, sudut mulutnya melengkung, dan lengannya terbungkus dalam kekuatan jiwa merah, membawa angin yang menggigit untuk menemuinya. Boom! Terdengar suara yang memekakkan telinga, dan kemudian pemuda itu pingsan lagi, terlihat sangat malu. Kekuatan jiwa merah, alam jiwa Chen, bagaimana ini mungkin? Melihat kekuatan jiwa di tangan Yi Chen, pemuda itu sangat terkejut. Pihak lain memiliki usia yang sama dengan dirinya, dan kecepatan kultivasinya sebenarnya lebih cepat darinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan bakat seperti itu di benua Longyuan. Tunggu saja, aku akan datang dan mengambil pesananmu lain kali. Star Soul Realm sama sekali bukan gerakan Chen Soul Realm. Setelah meninggalkan kata-kata ini, pemuda itu berbalik dan melarikan diri dengan cepat. Jika kamu ingin pergi, tidak mungkin. Pihak lain ingin basmi diri. Bagaimana Yi Chen bisa membiarkan pihak lain pergi begitu saja? Telapak tangan guntur surgawi tingkat pertama. Meskipun pemuda itu cepat, Yi Chen lebih cepat. Dia menyusul di belakangnya dalam sekejap mata. Telapak tangan kanannya dibungkus dengan kekuatan jiwa dan memukul punggung pemuda itu suara seperti guntur yang marah. Feng Ying Mi Zongbu. Tanpa diduga, kecepatan reaksi Yi Chen begitu cepat. Pemuda itu terkejut, dan dia berteriak dengan marah, dan kakinya terbungkus kekuatan jiwa. Boom! Pemuda itu dengan cepat mengambil langkah ke depan, mengeluarkan suara yang menggelegar, lalu menghindari serangan Yi Chen dan menghilang. Boom! Serangkaian suara teredam terdengar, tetapi pihak lain tidak terlihat. Suara teredam hanya terdengar semakin jauh hingga akhirnya menghilang. Dia melarikan diri. Setelah menarik kembali serangannya, Yi Chen merasakannya sedikit dan menemukan bahwa aura pihak lain telah benar-benar menghilang, dan segera mengerutkan kening. Saya harap Anda bisa seberuntung itu lain kali, kata Yi Chen dengan suara yang dalam, dengan sedikit rasa dingin di sudut mulutnya. Ada apa, Chen Er? Apa yang terjadi barusan? Sesosok dengan cepat bergegas dari kejauhan, itu adalah Yi Siking. Ada serangga kecil yang baru saja keluar. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata. Pihak lain sangat luar biasa. Dia bahkan tidak mengungkapkan kehadirannya sama sekali. Dia pasti bukan orang yang sederhana. Yi Siking merasakannya sejenak, menebak alasannya, dan berkata dengan suara yang dalam, bisakah dia berasal dari keluarga Gu? Keluarga Yi sebenarnya membiarkan para pembasmi menyelinap masuk secara diam-diam di siang hari bolong, yang menjadi peringatan bagi Yi Siking. Bukannya aku melihatnya sebelumnya ketika aku berada di kamp kematian. Yi Chen menggelengkan kepalanya dan kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ada hal seperti itu. Setelah mendengarkan penjelasan Yi Chen, Yi Siking bertanya-tanya karena dia bukan seseorang yang dikirim oleh keluarga Gu. Siapa dia? Apakah kamu ingin aku mengirim seseorang untuk memeriksanya? Tidak perlu, kakek. Dilihat dari situasi ini, dia pasti akan kembali lagi. Yi Chen menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, lain kali aku kembali, aku secara pribadi akan mengambil nyawanya. Kalau begitu biarkan kamu yang menangani masalah ini sendiri. Meskipun Yi Siking sedikit khawatir, dia tetap mengangguk setuju, lalu berpikir sejenak dan berkata, di sana, di alun-alun komersial, keluarga Yi kami memiliki beberapa toko, serahkan padamu untuk mengaturnya mulai sekarang. Serahkan padaku. Yi Chen tertegun, lalu tersenyum dan berkata, sepertinya keluarga memiliki aturan bahwa kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan keluarga apapun sampai kamu mencapai usia dewasa, kan? Peraturan sudah mati, tetapi orang-orang masih hidup. Keluarga Yi tidak membutuhkan bunga rumah kaca. Anak-anak yang tumbuh di bawah naungan tidak akan pernah tumbuh dewasa, kata Yi Siking sambil tersenyum tipis. Padahal, niatnya sudah sangat jelas, yakni ingin melatih Yi Chen menjadi penerus baru. Jika itu tidak mempengaruhi latihanku, aku akan pergi dan melihatnya.
Yi Chen tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan, dan dia tidak menolak saat ini. Nak, kamu benar-benar mendapat keuntungan dan bertingkah seperti anak baik. Yi Siking menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berkata dengan lembut, besok adalah festival musim semi tahunan. Setelah ini, kalian anak kecil akan dianggap dewasa dan kamu bisa mengambil alih bisnis keluarga. Itu bukan pelanggaran aturan klan. Yi Chen mengangguk, tapi tidak banyak bicara. Dunia ini, seperti dunia di kehidupan sebelumnya, juga mengadakan apa yang disebut festival musim semi. Setelah tahun ini, dia akan berusia 16 tahun di kehidupan ini dan dianggap dewasa. Hari berlalu dengan cepat, dan ketika festival musim semi tiba, seluruh ibu kota kekaisaran dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Semakin banyak tamu yang datang mengunjungi Yi Chen. Pada saat-saat seperti ini, keluarga Yi akan mengadakan jamuan makan untuk menjamu para tamu. Ratusan meja bundar dipenuhi dengan hidangan mewah, makanan lezat dari pegunungan dan laut, dan aroma anggur dan daging memenuhi udara. Istana itu sangat ramai, tetapi Yi Chen tidak berniat ikut bersenang-senang. Dia sedang berlatih di kamarnya. Setelah memasuki alam jiwa Chen, kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk promosi meningkat 3 kali lipat. Setiap tingkat promosi sangat sulit. Setelah kembali dari kondisi kultivasinya, Yi Chen melihat ke dalam jiwa binatang itu dan menghela nafas tanpa daya. 3 alam pertama bisa ditembus dengan cepat selama ada bantuan batu jiwa, tapi itu tidak akan bisa ditembus setelah maju ke alam Chen Hun. Dan menurut Yi Siking, akan lebih sulit untuk menembus ranah selanjutnya. Namun, Yi Chen tidak terburu-buru. Dia menghela napas, melompat dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Bas! Saat dia keluar dari ruangan, Yi Chen merasakan gelombang lemah datang dari arah gunung belakang. Aneh kalau keluarga Yi tidak mudah memasuki gunung belakang, jadi bagaimana bisa ada fluktuasi? Wajah Yi Chen berkilat kebingungan. Pergi dan lihatlah. Setelah berpikir sejenak, Yi Chen menggunakan kekuatan jiwanya dan dengan cepat menuju ke arah gunung belakang. Setelah sampai di gunung, Yi Chen menemukan bahwa tidak ada fenomena aneh di gunung depan, dan fluktuasi datang dari gunung belakang. Apakah seseorang menyelinap ke gunung belakang? Yi Chen mengerutkan kening, dan sepertinya telah membuat penemuan baru. Ombaknya mendekat dengan cepat seperti ini. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah gelombang, Yi Chen mengatakan ini dengan suara yang dalam. Umumnya keluarga Yi tidak mau memasuki gunung belakang, jadi pasti ada yang salah dengan itu. Memanggil. Tanpa membuat ular itu waspada, Yi Chen menginjak kaki kanannya, melompat tinggi ke udara, mendarat di batang pohon besar, dan bersembunyi di antara dahan dan dedaunan yang rimbun. Fiuh. Pada saat itu, sesosok tubuh datang dari gunung belakang ke gunung depan. Dia mengenakan pakaian hitam dan topi bambu di kepalanya, mengamati lingkungan sekitar dengan mata waspada. Tidak ditemukan sesuatu yang aneh. Pria berbaju hitam itu menemukan batu merah dari tangannya, melemparkannya ke gunung depan, berbalik dan berlari kembali ke gunung belakang. Perilaku pihak lain yang tidak biasa membuat Yi Chen sangat bingung. Dia mengerutkan kening, melompat turun dari pohon besar, dan berjalan ke batu merah. Apa ini? Yi Chen mengambil batu merah itu dan menemukan ada energi yang mengalir di dalamnya, dan gelombang aneh datang dari batu itu. Mungkinkah itu batu ajaib? Yi Chen mencoba yang terbaik untuk memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Batu roh penarik Ibel tidak mengandung kekuatan jiwa dan tidak dapat menyembuhkan luka, namun energi yang terkandung di dalamnya dapat menarik binatang Ibel. Ada banyak tamu di Manor, dan monster yang tak terhitung jumlahnya di gunung belakang. Jika mereka dibujuk ke gunung depan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pihak lain pasti ingin berurusan dengan keluarga Yi. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, partner yang bekerja sama dengan keluarga Yi pasti akan menghilang dalam semalam. Sangat kejam. Ekspresi dingin melintas di wajah Yi Chen. Untungnya, dia menemukannya tepat waktu, kalau tidak, dia akan berhasil. Saya ingin melihat siapa yang bertanggung jawab. Dengan membalikkan tangannya, Yi Chen memasukkan batu roh pemicu Ibel ke dalam cincin penyimpanan, mengucapkan kata yang sedikit dingin, dan kemudian menggunakan kekuatan jiwanya untuk bergegas ke gunung belakang. Yi Chen sangat cepat, terus-menerus melewati hutan, namun setelah mengejar beberapa saat, dia berhenti karena nafas lawannya tiba-tiba terhenti. Lari. Yi Chen melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun, dan segera mengerutkan kening. Cermin ajaib. Saat dia kecewa, Yi Chen menemukan label pinggang di tanah. Dia dari Asosiasi Penilai Ibel. Wajah Yi Chen menjadi gelap. Asosiasi Penilai Sihir, Keluarga Gu, dan orang-orang yang berkuasa bersekutu.
Tampaknya masalah ini ada hubungannya dengan mereka. Yi Chen merenung sejenak dan berkata, "Huff, kamu benar-benar berani menyerang keluarga Yiku. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian semua menghilang." Keluarga Yi adalah hal yang tabu di hati Yi Chen, dan dia adalah musuhnya. Memasukkan merek itu ke dalam ring penyimpanan, Yi Chen melihat sekeliling, lalu berbalik. Aneh, kekuatan jiwa antara langit dan bumi sedikit tidak normal. Tidak lama setelah dia keluar, Yi Chen berhenti dan berkata dengan lembut. Penggarap sangat sensitif terhadap kekuatan jiwa, dan aliran kekuatan jiwa di sini sangat tidak teratur, yang menarik perhatian Yi Chen. Kekuatan jiwa di sekitarnya sepertinya berkumpul ke arah timur. Dengan persepsinya yang tajam, Yi Chen menoleh dan melihat ke arah timur. Secara umum, kekuatan jiwa tidak akan mengalir secara mandiri kecuali ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah seseorang yang mempraktikkannya, dan yang lainnya adalah dihasilkannya materi surgawi dan harta duniawi. Namun, Yi Chen merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang berlatih di sana, tapi sepertinya kemungkinan kedua. Dengan penilaian ini, Yi Chen memutuskan untuk pergi ke sana dan melihatnya. Menggunakan kekuatan jiwanya, dia mengetukkan jari kakinya ke tanah dan bergegas menuju timur dengan suara siulan angin. Sesaat kemudian, Yi Chen datang ke tempat berkumpulnya kekuatan jiwa. Sebuah batu besar muncul di depannya, dan kekuatan jiwa diserap oleh batu itu. Batu itu tingginya 3 meter dan ditutupi lumut. Yi Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan isap yang datang dari batu itu, dan kekuatan jiwa langit dan bumi diserap olehnya. Batu yang aneh. Ia benar-benar dapat menyerap kekuatan jiwa langit dan bumi. Yi Chen memandang batu itu dengan penuh minat di wajahnya. Apakah ada batu spiritual di dalam batu itu? Yi Chen berpikir setelah mengamati beberapa saat. Batu spiritual lahir dari langit dan bumi, dan dapat terbentuk di mana saja, ada yang di pegunungan, ada pula yang di batu biasa yang sangat sulit ditemukan. Sebagai penilai sakti, selain bisa mengidentifikasi batu spiritual, Anda juga perlu belajar cara menemukan batu spiritual. Yi Chen juga terlibat dalam aspek ini. Itu pasti batu spiritual. Setelah sedikit induksi, wajah Yi Chen menunjukkan kegembiraan. Saya telah mengidentifikasi batu spiritual sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya menambang batu spiritual. Dapat dikatakan bahwa Yi Chen masih pemula. Namun, dia segera menenangkan diri dan mengamati dengan cermat batu besar itu. Dia pasti menemukan batu spiritual di dalam batu itu. Gunakan kekerasan dan lihat apakah kamu bisa membukanya. Tanpa membuang waktu, setelah Yi Chen mengucapkan kata-kata ini, dia mulai bergerak mundur sambil menjalankan kekuatan jiwanya untuk mengembun di telapak tangannya. Telapak guntur surgawi tingkat ketiga. Teriak dengan marah, Yi Chen dengan cepat melompat, dan menamparkan batu besar itu dengan kekuatan guntur dengan telapak tangan kanannya. Ledakan, suara teredam keluar, dan Yi Chen menamparkan batu itu dengan telapak tangannya. Sayangnya, batu itu hanya bergetar sedikit dan tidak pecah. Sangat keras, perasaan mati rasa datang dari lengannya. Yi Chen memandangi batu itu dengan kaget. Telapak tangan guntur surgawi tingkat kelima. Setelah cemberut, Yi Chen tidak menyerah. Dia mengaktifkan kekuatan jiwanya lagi dan mengarahkan telapak tangan kanannya ke arah batu dengan kekuatan yang lebih besar. Boom! Suara teredam lainnya keluar, tapi batunya masih bergetar sedikit dan tidak terpengaruh sama sekali. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Yi Chen tidak menyangka batu ini akan sekeras itu. Mari kita lihat apakah kita bisa membelahnya dengan pedang berat meteor langit. Seperti yang diperintahkan kepadanya, Yi Chen dengan lembut menyentuh cincin itu dan mengeluarkan Epi Tianyun. Epi setinggi 3 meter melepaskan roh jahat yang kuat. Menurut budidaya Chen Soul Realm, cukup sulit bagi Yi Chen untuk mengendalikan Heavenly Meteor Epi, namun dengan berat beberapa ribu kilogram, kekuatan yang diberikan cukup menakutkan. Bangkit, meraih gagang pedang yang tebal dengan kedua tangan, Yi Chen tiba-tiba berteriak. Lengannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan urat hijau seperti naga bertanduk muncul di bawah kulitnya. Hancurkan untukku. Pedang berat Tianyun yang tebal diangkat oleh Yi Chen. Dia menggunakan kedua tangannya untuk memukul batu itu dengan kekuatan yang tiba-tiba. Boom! Pedang berat Tianyun menghantam batu besar dengan kekuatan yang menakutkan, menyebabkan pasir dan kerikil berserakan di mana-mana, meninggalkan lubang kecil. Dampak yang begitu kuat hanya menyisakan lubang, yang benar-benar di luar dugaan Yi Chen. Hancurkan. Tidak terpengaruh, Yi Chen mengangkat Epi Sky Meteor lagi dan memukul batu itu dengan keras, tapi tetap tidak pecah, tapi lubangnya sedikit lebih besar. Patah. Yi Chen mengangkat pedangnya lagi dan mengayunkannya dengan seluruh kekuatannya, memukulnya dengan keras lebih dari selusin kali,
tetapi batu besar itu masih tidak pecah. Mengayunkan lebih dari selusin pedang adalah batas Yi Chen. Wajahnya dipenuhi keringat, dan kekuatan jiwa yang terkandung dalam jiwa binatang telah habis. Sangat sulit. Terengah-engah karena kelelahan, Yi Chen pertama kali melihat hasil kerja kerasnya dan menemukan bahwa dia baru saja menghancurkan sebuah batu kecil di tepinya. Tidak ada cara untuk terus seperti ini. Dengan kemajuan seperti ini, meskipun pada akhirnya Anda kelelahan, Anda tidak dapat menghancurkannya berkeping-keping. Tapi sekarang, selain menggunakan kekerasan, Yi Chen tidak bisa memikirkan cara untuk membukanya, dan dia berada dalam masalah untuk sementara waktu. Aku ingin tahu bagaimana rasanya memiliki tato. Setelah berpikir keras beberapa saat, Yi Chen, yang tidak mau menyerah, tiba-tiba matanya berbinar. Alat pola tersebut sangat tajam. Yi Chen pernah melakukan percobaan dan menemukan bahwa alat pola tersebut dapat dengan mudah menembus batang pohon dan beberapa batu. Dengan pemikiran ini, Yi Chen segera mengambil tindakan dan menemukan perangkat tato dari cincin penyimpanan. Semuanya tergantung padamu. Mengucapkan kata-kata penuh harapan, Yi Chen memegang alat pola itu erat-erat dan memahatnya ke arah batu. Retak. Meskipun alat polanya tidak besar, namun sangat kuat. Yi Chen melihat Yi Chen menusuknya dan langsung membuat lubang kecil. Baru saja, Yi Chen menggunakan seluruh kekuatannya untuk meledakkan kawah kecil, tetapi sekarang hasil hanya setengah hari dicapai hanya dengan satu pisau, yang membuat Yi Chen sangat bahagia. Tanpa ragu, Yi Chen menusuk beberapa kali lagi, langsung membuat beberapa lubang kecil. Fiuh! Yi Chen terus memisahkan lubang itu tanpa tergesa-gesa. Meski prosesnya lambat, itu lebih baik daripada menggunakan kekerasan dan setengah habis. Sekitar setengah jam kemudian, Yi Chen memotong sepersepuluhnya, dan segera sebuah batu merah tua muncul di depannya, yang juga terbungkus batu. Itu adalah batu jiwa bintang 1. Yi Chen sangat gembira ketika dia akhirnya melihat keberhasilannya. Dia mempercepat gerakannya sedikit lebih cepat dan memahat batu jiwa bintang 1. Kekuatan hisapnya masih ada, sepertinya masih ada batu jiwa di dalamnya. Meskipun itu hanya batu jiwa bintang 1, Yi Chen tidak kecewa. Dia menoleh untuk melihat batu besar itu dengan mata berapi-api. Jika Anda ingin mengebornya sepenuhnya, saya khawatir ini akan memakan waktu beberapa hari. Lebih baik mengambilnya kembali dan menambangnya perlahan. Ada monster kuat yang masuk dan keluar dari gunung belakang, jadi Yi Chen tidak berani tinggal terlalu lama. Dia melihat sekeliling dan memasukkan batu besar itu ke dalam ring penyimpanan. Peng! Melihat kembali ke arah perginya pria berbaju hitam tadi, Yi Chen mengangkat tinjunya menjadi kepalan kosong, lalu berbalik dan pergi, kembali ke kediamannya. Saudara Yi Chen. Sebelum memasuki ruangan, Yi Chen mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Dia berbalik dan melihat bahwa orang yang datang adalah Jia Xin. Mengapa kamu datang kepadaku? Apa? Apakah ada yang salah? Keluarga Jia juga datang berkunjung tahun ini, tapi Yi Chen bertanya-tanya mengapa Jia Xin kembali menemuinya. Tidak nyaman untuk berbicara di sini, mari kita bicara di dalam. Jia Xin memiliki ekspresi misterius di wajahnya. Setelah melihat sekeliling, dia mendorong Yi Chen ke dalam rumah. Katakan padaku, apa yang membuatnya begitu misterius? Setelah menutup pintu, Yi Chen mengangkat bahu dan bertanya. Tahukah kamu bahwa ketika Jenderal Naga sedang memperjuangkan hegemoni, Gulin dan gengnya serta aku bertengkar di hutan Tiandu? Kata Jia Xin dengan ekspresi dingin di wajahnya. Aku sudah mendengar sedikit tentang itu, apakah kamu ingin kembali untuk membalas dendam? Ada banyak orang yang berhasil keluar dari hutan Tiandu. Jika Yi Chen berkata dia tidak tahu, itu sungguh tidak masuk akal. Saya juga sedang memikirkan balas dendam. Saya sedang menegosiasikan kesepakatan dengan Anda. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Jia Xin menggelengkan kepalanya dan berkata. Saya tidak melakukan pembasmian dan pembakaran. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata tanpa menyetujui atau menolak. Jangan khawatir, manfaatnya pasti ada. Jia Xin tersenyum lembut, lalu berkata dengan sangat misterius, tahukah kamu mengapa Gulin dan aku bertengkar? Selain berjuang untuk mendapatkan mangsa, aku tidak bisa memikirkan alasannya. Meskipun dia mengetahuinya, Yi Chen tidak ingin mengungkapkan rahasianya. Jika orang-orang tahu bahwa dialah yang mencuri benda itu pada akhirnya, maka itu tidak akan terjadi. Jadilah baik untuk menyebarkan berita ini. Tentu saja tidak. Hari itu aku menemukan sebuah makam di sebuah gua di hutan Tiandu dan mendapatkan sesuatu darinya. Jia Xin menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Oh, apakah ada hal seperti itu? Yi Chen berpura-pura sangat terkejut dan berkata. Memang benar, dan makam itu sebenarnya memiliki 2 lantai.
Saya hanya memasuki lantai pertama dan mengambil barang-barang di lantai pertama. Apakah ada tingkat kedua? Bukankah pangeran kedua dan yang lainnya mengetahuinya? Yi Chen tidak memasuki makam, dan rasa penasarannya muncul. Setiap orang yang memasuki kuburan bersama-sama dibasmi oleh monster level 5. Pangeran kedua dan yang lainnya juga bertemu setelah meninggalkan kuburan, jadi tidak ada yang tahu. Mungkinkah kamu ingin bekerja sama denganku? Setelah mendengarkan kata-kata Jia Xin, Yi Chen secara kasar menebak tujuannya mencarinya. Ya, meskipun barang yang saya dapatkan di tingkat pertama tiba-tiba menghilang, pasti ada hal baik di tingkat kedua. Jia Xin terlihat sangat bersemangat dan berkata, kamu boleh membiarkan keluargamu menangani masalah seperti itu, mengapa repot-repot memintaku melakukannya? Yi Chen tidak segera setuju dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan di keluarga Gu sekarang mengawasi kedua keluarga kami. Jika ada pergerakan dari manajemen puncak, mereka akan segera mengetahuinya, kata Jia Xin tanpa daya. Ini benar, jika masalah ini diketahui oleh mereka, mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Ini sebenarnya kerjasama, jadi bagaimana kamu mendistribusikan apa yang kamu dapatkan? Yi Chen tersenyum ringan, ini adalah kunci dari apa yang terjadi. Saya belum tahu apa yang ada di lantai 2. Kalau saya bisa menemukannya, bagaimana kalau membaginya menjadi 2? Jika Yi Chen bisa mengalahkan Gu Lin, dia pasti tidak akan lebih lemah dari Jia Xin. Dia telah mempertimbangkan distribusinya dengan sangat jelas. Setuju, kapan kamu siap berangkat? Setengah-setengah memang sangat adil. Mari kita tunggu beberapa saat. Saat cederaku pulih, kita bisa memasuki hutan Tiandu bersama-sama. Selama pertarungan antar Jenderal Naga, Jia Xin menderita banyak luka dan belum pulih sepenuhnya. Kalau begitu aku akan menunggu kabarmu. Yi Chen mengangguk. Setelah keduanya berbicara sebentar, Jia Xin berbalik dan pergi. Sebenarnya ada kuburan kedua, yang sangat menarik. Setelah mengatakan ini dengan ringan, Yi Chen menghilangkan kegembiraan di wajahnya dan kembali ke ekspresi acuh tak acuh. Festival musim semi berlalu dengan cepat, Yi Chen mengambil alih beberapa toko di alun-alun komersial, dan Yi Siking juga memberinya manajemen penuh. Saat ini, keluarga Yi adalah garis langsung yang dominan, dan tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Seluruh proses berjalan dengan sangat lancar. Selain itu, mereka semua memperhatikan penampilan Yi Chen di pertempuran umum naga, dan manajer aslinya cukup patuh pada perintah Yi Chen. Dia baru saja berusia 16 tahun dan sudah mulai bertindak sendiri. Tampaknya kepala keluarga Yi sangat menghargainya. Alam jiwa Chen yang berusia 16 tahun cukup langka di kekaisaran Yuan Xuan kita. Meskipun jiwa binatangnya hanya berada di tingkat pertama, bakat kultivasinya sangat menakutkan. Pemimpin keluarga Yi mungkin sedang melatih penerus masa depannya. Dia hanyalah leluhur generasi kedua. Apa yang perlu didiskusikan? Menurutku dia tidak akan bisa melakukannya selama beberapa hari. Fondasi keluarga Yi akan dihancurkan olehnya. Sekelompok orang berkumpul, menoleh untuk melihat seorang pria muda mengenakan gaun hitam, diam-diam merendahkan suaranya, dan berkomentar masam. Yi Chen, yang sudah memiliki alam jiwa Chen, memiliki pendengaran yang sangat tajam dan secara alami menangkap pembicaraan mereka. Membosankan. Dengan bibir melengkung, Yi Chen melontarkan dua kata ini dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan kembali ke paviliun senjata. Tuan, ini tagihan sebulan terakhir. Begitu dia memasuki toko, sesosok tubuh cantik datang dengan angin sepoi-sepoi sambil memegang buku rekening. Saudari Liu Hong, kamu bisa menangani masalah ini. Jika kamu memiliki pertanyaan, datanglah kepadaku. Menatap Liu Hong, Yi Chen berkata dengan lembut. Ketika dia datang ke sini, Yi Chen membawa saudara perempuan Liu Hong kemari. Lagi pula dia juga harus berlatih, jadi dia tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Liu Hong dan mereka berdua sangat berbakat dalam manajemen. Mereka mampu mengatur semuanya dengan baik hanya dalam satu hari, yang di luar dugaan Yi Chen. Tuan, bukankah ini buruk? Saya takut jika Tuan menyalahkannya. Liu Hong sangat tersentuh oleh kepercayaan Yi Chen, tetapi sangat malu. Kakekku telah menyerahkan hak pengelolaan kepadaku, yakinlah. Yi Chen melambaikan tangannya dan berkata. Liu Hong pasti tidak akan mengkhianati kepercayaan Tuan Muda. Mengetahui temperamen Yi Chen, Liu Hong tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengatakan ini dengan rasa terima kasih di wajahnya. Setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama Liu Hong, Yi Chen sangat mengenalnya. Dia hanya tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan ke lantai 3 paviliun senjata dan memasuki sayap. Ruangan antik itu memiliki aroma yang ringan dan elegan.
Yi Chen menutup pintu dan kemudian dengan lembut menyentuh cincin penyimpanan untuk memanggil batu jiwa milikku yang dia dapatkan hari itu. Ini secara langsung menempati sepertiga ruangan. Saat ini, yang paling dibutuhkan Yi Chen adalah batu jiwa. Jika batu jiwa Gao Xing bisa ditambang, itu akan sangat membantunya. Aku tidak tahu berapa banyak batu jiwa yang tersisa di dalamnya. Yi Chen juga mengeluarkan senjata polanya dan memulai dari tempat terakhir dia menambangnya. Swiss. Pisau itu diangkat dan dijatuhkan dengan kecepatan sangat tinggi, dan suara pasir dan batu yang jatuh bergema di ruangan itu. Kali ini, batu itu tidak digali begitu cepat. Baru setengah jam kemudian Yi Chen memisahkan batu jiwa bintang 1. Batu jiwa bintang 1 lainnya. Setelah bekerja keras dalam waktu yang lama, dia hanya memisahkan satu batu jiwa bintang 1, yang membuat Yi Chen sangat kecewa. Dilihat dari induksinya, masih banyak batu jiwa di tambang batu jiwa. Yi Chen tidak banyak bicara, dia hanya memasukkan batu jiwa ke dalam cincin penyimpanan dan terus memisahkan Kecepatan penggaliannya cukup cepat. Hanya dalam 3 jam, Yi Chen memisahkan 30 batu jiwa bintang 1 dan 2 batu jiwa bintang 2. Tambang batu jiwa juga menyusut 2/10. Setelah memisahkan selama beberapa jam, lengan Yi Chen sudah mati rasa dan nyeri. Dia tidak melanjutkan memisahkan dan fokus pada batu jiwa. Batu jiwa bintang 1 dan bintang 2 tidak banyak membantuku. Yi Chen sedikit mengernyit dan bergumam. Bagaimana kalau menilai semuanya dan kemudian menukarnya? Ide seperti ini muncul di benakku. Banyak barang berharga yang tidak dapat dibeli dengan koin emas. Penggarap lebih memilih untuk barter dan menukar dengan nilai yang sama. Nilai batu jiwa setelah penilaian bahkan lebih tinggi, jadi Yi Chen juga mulai mengambil tindakan, menemukan bejana pola dan pelat pola, dan pertama-tama menggambar ilustrasi bintang 1. Setelah latihan yang tak terhitung jumlahnya, Yi Chen menjadi sangat pandai menggambar ilustrasi. Ilustrasi bintang 1 tidak menimbulkan tantangan apapun baginya, dan hanya butuh beberapa saat baginya untuk menggambar ilustrasi yang sempurna. Ilustrasi ini memang sempurna, dengan kitab surga, kemampuan Yi Chen dalam menggambar ilustrasi tidak kalah dengan para penilai sihir zaman dulu. Cahaya redup terpancar dari ilustrasi di pelat pola. Yi Chen meletakkan salah satu batu jiwa di atasnya, dan cahaya itu tiba-tiba menjadi lebih terang. Bang! Namun sayangnya, cahaya menyilaukan keluar, dan batu jiwa menghilang bersama dengan buku bergambar. Sebenarnya gagal. Yi Chen sedikit terkejut, tetapi ketika menggambar ilustrasi, kegagalan adalah hal biasa. Dia menggelengkan kepalanya secara diam-diam, lalu menggambar ulang ilustrasinya dan terus mengidentifikasi. Penilaian berikutnya gagal lagi, tetapi yang lainnya berhasil. Termasuk 2 batu jiwa bintang 1 yang diperoleh dalam 2 kali pertama, Yi Chen memiliki tepat 30 batu jiwa yang telah dinilai. 2 batu jiwa bintang 3 yang tersisa berhasil diidentifikasi tanpa kegagalan, yang membuat Yi Chen sangat puas. Fiuh! Setelah meletakkan batu jiwa dan pelat pola ke dalam cincin penyimpanan, Yi Chen tidak melanjutkan penambangan. Setelah menangani tempat kejadian, dia meninggalkan paviliun senjata. Berjalan di jalanan yang sibuk, Yi Chen sampai di selatan alun-alun komersial, yang merupakan wilayah keluarga Gu. Di sini, ada tempat bawah tanah untuk barter, tapi Yi Chen tidak pergi ke sana. Sebaliknya, dia datang ke toko dengan plakat bertuliskan Dou Lingchang. Kemarin, ada seorang penilai sihir yang berhasil menggambar 10 ilustrasi di arena pertarungan roh dan memenangkan semua putra tertua keluarga Carlo. Jika kamu tidak memiliki skill yang nyata, kamu tidak akan berani memasuki arena pertarungan roh. Terkadang jika kamu kurang beruntung, kamu akan kehilangan segalanya. Beberapa orang parubaya keluar dari arena pertarungan roh dan berdiskusi. Kunjungan Yi Chen ke wilayah keluarga Gu kali ini adalah untuk Dowling Field yang merupakan tempat berkumpulnya para penyihir dan tempat berjudi. Penilai sihir dan penilai sihir menggunakan batu roh sebagai modal perjudian, dan kemudian batu roh tersebut dinilai sebagai taruhan. Pihak yang menang dapat mengambil batu jiwa pihak lain. Sayang sekali jika tidak bersenang-senang dengan wilayah keluarga Gu. Dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya, Yi Chen tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia membeli topi hitam dari toko terdekat dan kemudian datang ke tempat barter. Ada banyak sekali kios di sini. Yi Chen berjalan ke dalam dan mengganti 30 batu jiwa bintang 1 yang telah diidentifikasi dengan 10 batu jiwa bintang 2 yang tidak teridentifikasi. 2 batu jiwa bintang 2 yang tersisa digantikan oleh 3 batu jiwa bintang 2 yang tidak teridentifikasi oleh Yi Chen. Secara total, dia memiliki 13 batu jiwa yang tidak teridentifikasi. Yi Chen sangat puas dengan pertukaran ini,
jadi dia memasukkan semuanya ke dalam ring penyimpanan dan kembali ke arena semangat juang. Tanpa ragu-ragu, Yi Chen langsung memasuki arena semangat juang dan menemukan bahwa itu sangat ramai. Ada meja kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan hakim sihir bertaruh pada masing-masing meja. Banyak penilai sihir. Yi Chen melihat sekilas dan menemukan bahwa mungkin ada tidak kurang dari 200 penilai sihir berkumpul di sini, termasuk sekitar 20 penilai sihir bintang 3. Sepertinya ada banyak hakim ibel di Kekaisaran, tapi mereka jarang keluar dan bergerak. Dengan keterkejutan di wajahnya, Yi Chen berkeliaran di sekitar arena pertarungan roh. Dia tidak tahu banyak tentang tempat ini. Setelah berkeliling dalam waktu yang lama, dia mengetahui bahwa ada dua cara untuk melawan roh. Yang satu adalah pertarungan resmi dan yang lainnya adalah pertarungan pribadi. Perkelahian resmi dilakukan dengan pemilik medan pertarungan roh, yaitu orang-orang dari keluarga Gu. Sedangkan perkelahian pribadi adalah perkelahian pribadi dengan orang-orang dari keluarga Gu sebagai saksinya, tetapi sejumlah koin emas harus dibayar sebagai biaya. Metode perjudiannya adalah dua penilai ajaib mengidentifikasi batu spiritual dengan peringkat bintang yang sama pada saat yang bersamaan. Yang berhasil dalam identifikasi menang, dan yang kalah. Jika dua orang berhasil dalam waktu yang sama, itu tergantung siapa yang membutuhkan waktu paling singkat, dan siapa yang memiliki waktu paling singkat yang menang. Jika kedua belah pihak gagal dalam penilaian pada saat yang sama, maka akan dianggap seri. Menarik. Setelah memahaminya sepenuhnya, Yi Chen benar-benar tertarik dan merasa ingin mencobanya. Adik, apakah kamu di sini untuk memperjuangkan roh? Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan dua kumis berdiri di depan Yi Chen dan berkata sambil tersenyum. Penilai sihir bintang 2. Yi Chen melihat ke sisi kanan dada lawan dan menemukan medali tergantung dengan dua pola berbentuk bintang terukir di atasnya. Semakin tinggi peringkat bintang penilai sihir, semakin baik perlakuan yang akan diterimanya. Satu-satunya tempat di mana peringkat bintang dapat dinilai adalah asosiasi penilai sihir. Selama tersertifikasi di sana, Anda bisa mendapatkan medali milik penilai sihir. Tidak ada pelat peringkat bintang di dada Yi Chen. Pihak lain mungkin mengira dia adalah seorang pemula dan datang menemuinya secara khusus. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Yi Chen segera membuang muka, sedikit menggerakkan sudut mulutnya, dan sengaja berkata dengan suara serak. Jika kamu tidak keberatan, adik, kita bisa membandingkan catatannya, kata Kei Wei dengan tatapan licik di matanya sambil membelai kumisnya. Yi Chen mengangkat bahu, lalu dia dan Kei Wei datang ke meja kosong. Keadilan adalah dua koin emas sekaligus. Seorang penjaga keluarga Gu berdiri di tengah meja dan mengatakan ini tanpa ekspresi. Ini adalah aturan medan semangat juang. Yi Chen tidak banyak bicara. Dia membalik telapak tangannya dan dua koin emas muncul di telapak tangannya, dan melemparkannya ke penjaga dengan santai. Adik, saya senang mengambil tindakan. Dua koin emas tidaklah banyak bagi seorang kultivator, tetapi itu cukup untuk dibelanjakan oleh keluarga biasa selama setahun. Ekspresi aneh muncul di wajah Kei Wei, dan kemudian dia mengambilnya keluar dua koin emas. Berapa banyak batu jiwa yang ingin kamu pertaruhkan? Yi Chen berkata dengan lembut dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Diskusi pertama, dua batu jiwa bintang 1. Kei Wei mengeluarkan dua batu jiwa dan melemparkannya ke tengah meja dengan senyuman di wajahnya. Orang tak tahu malu Kei Wei itu akan menipu orang lagi. Pemula kecil itu akan mendapat masalah. Meskipun Yi Chen mengenakan topi bambu, dia masih seorang pemuda dari segi sosok, yang menarik perhatian banyak orang, banyak dari mereka yang memandangnya dengan mata sombong. Hanya satu bintang untuk satu bintang. Yi Chen tersenyum tipis, mengeluarkan batu jiwa bintang 2 dan memberikannya kepada penjaga, dan berkata, gantilah dengan batu jiwa bintang 1. Penjaga itu mengangguk, menyingkirkan batu jiwa bintang 2, dan menyerahkan 3 batu jiwa bintang 1 kepada Yi Chen. Bisakah kita mulai? Yi Chen mengambilnya dengan santai dan melemparkan keduanya ke tengah meja. Ketika Kei Wei di seberangnya melihat tindakan Yi Chen, warna aneh muncul di matanya. Batu jiwa bintang 2 bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pembudidaya biasa. Namun, Kei Wei tidak mengungkapkan pikirannya. Dia mengeluarkan wadah pola dan pelat pola dan meletakkannya di atas meja. Pelat pola bintang 2, senjata jiwa bintang 2. Ketika dia melihat wadah pola dan pelat pola Kei Wei, Yi Chen menyipitkan matanya. Pelat pola dan wadah pola masing-masing memiliki 2 garis, yang merupakan simbol dari 2 bintang. Tolong buat aku tertawa, adikku. Merasakan tatapan terkejut Yi Chen, Kei Wei dipenuhi dengan rasa bangga. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan 2 hal ini. Sambil mengangkat bahu,
Yi Chen dengan santai mengeluarkan bejana pola dan pelat pola dan meletakkannya di atas meja. Bejana berpola dan pelat berpola 1 bintang. Banyak orang berkumpul untuk menonton. Ketika mereka melihat bejana berpola dan pelat berpola yang dikeluarkan Yi Chen, mereka tidak bisa menahan rasa jijik di mata mereka. Mulai mengabaikan pandangan menghina di sekelilingnya, Yi Chen mengambil senjata pola dengan acuh tak acuh dan mengambil batu jiwa bintang 1. Taruhannya adalah pada batu jiwa bintang 1, dan yang dinilai juga adalah batu jiwa bintang 1. Kalau begitu mari kita mulai. Melihat penampilan Yi Chen, Kei Wei merasa yakin akan kemenangan dan juga mengambil senjata pola bintang 2. Pertarungan roh dimulai. Penjaga yang bertanggung jawab atas ketidakberpihakan melihat kedua belah pihak bersiap-siap, dan dengan lembut mengangkat tangannya untuk mengingatkan kedua belah pihak untuk memulai. Begitu dia selesai berbicara, Yi Chen dan Kei Wei bergerak pada saat yang sama. Mereka memegang alat pola di tangan mereka dan terus mengukir pada pelat pola. Hah! Senyuman yang tak bisa dijelaskan muncul di wajahnya. Yi Chen sama sekali tidak gugup, dia sengaja memperlambat, dan ilustrasi yang dia gambar juga cukup kasar, terlihat seperti pendatang baru. Namun kecepatan melukis Kei Wei sangat cepat dan rapi, terlihat jelas bahwa ia telah berlatih berkali-kali. Seseorang dengan level ini berani datang ke medan pertarungan roh. Tidak perlu melakukan ini jika batu rohnya terlalu banyak, bukan? Hanya seorang pemula yang tidak mengetahui kebenaran dan menghabiskan uang untuk belajar agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Para penonton tertawa mencemooh ketika mereka melihat tindakan Yi Chen. Meskipun karakter Kei Wei tidak bagus, keahliannya dalam mengilustrasikan ilustrasi sangat mengesankan. Dia jauh lebih baik dari pemula itu. Ketika mereka melihat ilustrasi yang digambar oleh Kei Wei, mereka mulai berkomentar. Mendengar diskusi di sekitarnya, Kei Wei menatap Yi Chen dengan senyuman di wajahnya, sepertinya dia yakin akan kemenangan. Faktor eksternal tidak mempengaruhi Yi Chen. Dia masih melukis dengan tidak tergesa-gesa, dan setiap garisnya bengkok. Meski terlihat tidak rata, namun bisa dihubungkan dengan jalur lain. Adik, kamu kalah. Setengah jam kemudian, suara penuh tawa terdengar, dan pola lengkap terbentuk di pelat pola Kei Wei, mengeluarkan cahaya redup. Ini sangat cepat. Kei Wei sudah yakin akan kemenangan. Para penonton terkejut dan menoleh ke arah Yi Chen. Dia baru setengah jalan dan langsung menunjukkan rasa jijik. Tapi Yi Chen hanya mengangkat kepalanya sedikit, tidak berkata apa-apa lagi, dan terus menggambar ilustrasinya. Semuanya sia-sia, menyerahlah. Adikku, kamu kalah. Dengan senyum tipis, Kei Wei meletakkan batu jiwa bintang 1 di buku bergambar. Ups, sayangnya, saat dia memasukkan batu jiwa ke dalam piring, cahaya yang kuat meledak, dan kemudian ilustrasinya menghilang bersama dengan batu jiwa. Otentikasi gagal. Gagal. Melihat situasi ini, dia hanya bisa menghela nafas dengan penyesalan, dan wajah Kei Wei tidak terlihat bagus. Proses mengidentifikasi batu jiwa memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Bahkan jika Anda adalah penilai sihir bintang 2, ada tingkat kegagalan 40% saat mencoba menggambar buku bergambar bintang 1. Namun, dia tidak gugup sama sekali, dan menatap Yi Chen dengan tatapan santai. Dilihat dari ekspresi Yi Chen yang bengkok, dia tahu bahwa mustahil untuk berhasil. Anak kecil, jika kamu tidak berhasil menggambarkannya seperti ini, lebih baik menyerah dan buatlah seri. Jangan buang waktu semua orang. Tapi Yi Chen tidak memperhatikan, dia masih terlihat serius dan terus menggambar, dan ilustrasinya perlahan mulai terbentuk. Di bawah tatapan mereka, setelah seperempat jam, Yi Chen akhirnya selesai mengukir pukulan terakhir. Polanya akhirnya terbentuk, namun tidak ada cahaya yang keluar. Saya bilang itu hanya membuang-buang waktu. Mari kita lihat apakah yang saya katakan masuk akal. Salah satu orang yang baru saja mencemooh melihat pola yang bengkok itu dan tertawa. Setelah mendengar ini, para penonton melihat ilustrasi yang digambar oleh Yi Chen dan tertawa. Siapa bilang dia tidak bisa mengidentifikasi batu jiwa? Dengan wajah yang sangat tenang, Yi Chen menoleh untuk melihat orang yang berteriak dan berkata dengan serius. Apakah aku mengatakan kamu bodoh? Bagaimana kamu bisa mengidentifikasi batu spiritual seperti ini? Salah satu anak muda berkata dengan nada mencemooh. Adik, tidak masalah jika kamu gagal, tapi jangan bertahan. Kei Wei mengingatkan. Kegagalan, belum tentu begitu. Jika kalian bersedia, kalian semua dapat menaikkan taruhan kalian, dan aku pasti akan memberikan kompensasi kepada kalian. Yi Chen mengangkat bahu, wajahnya penuh keseriusan. Itu bagus untuk dikatakan. Jika kamu kalah, apakah kamu memiliki batu jiwa sebagai kompensasinya?
Aku masih memiliki 12 batu jiwa bintang 2 di sini. Aku akan menggunakan 12 batu jiwa bintang 2 ini untuk bertaruh denganmu. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Yi Chen mengeluarkan 12 batu jiwa bintang 2 dan melemparkannya ke atas meja dengan santai. Ilustrasinya tidak memancarkan cahaya, jadi dianggap gagal total. Mata semua orang bersinar karena panas. Aku berani bertaruh pada kalian 2 batu jiwa bintang 2. Seseorang akhirnya tidak tahan lagi dan mengeluarkan 2 batu jiwa dan menaruhnya di atas meja. 3 batu jiwa bintang 2 milikku. Saya memiliki 2 batu jiwa bintang 2. Seseorang memimpin, dan banyak orang bergabung dari belakang. Pada akhirnya, ada 20 batu jiwa bintang 2 dan 20 batu jiwa bintang 1. Antusiasme semua orang sangat tinggi. Sungguh tidak bisa dibenarkan bagi saya untuk tidak berpartisipasi. Saya akan menambahkan 2 batu jiwa bintang 2. Kai Wei mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu dan mengeluarkan 2 batu jiwa bintang 2 dan menaruhnya di atas meja. 19 batu jiwa bintang 2, sangat bagus. Yi Chen tidak gugup sama sekali, dan merasa bahagia di dalam hatinya. Nak, bukankah kamu bilang kamu bisa mengidentifikasinya? Cepatlah, kalau tidak kita harus memisahkan jiwa dan batu roh. Pemuda yang baru saja berteriak itu mendesak dengan wajah penuh ejekan. Aku tidak bisa makan tahu pedas dengan terburu-buru. Tunggu. Yi Chen tersenyum tipis, lalu mengambil perangkat tato itu perlahan, menambahkan tanda pada ilustrasi, dan kemudian meletakkan batu jiwa bintang 1 di atasnya. Memanggil. Pada saat itu, ilustrasi yang tampak bengkok mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan energi mengalir melalui garis, menyedot kotoran di batu jiwa. Kekuatan isapnya sangat kuat, dan cahaya yang dikeluarkannya juga sangat menyilaukan. Semua orang menatap buku bergambar itu dengan mata terbelalak dan tidak percaya. Ya, ini menandakan ilustrasi-ilustrasi Yi Chen berhasil. Dan yang lebih mengejutkan mereka adalah kotoran di batu jiwa telah tersedot seluruhnya dan menjadi murni dan tanpa cacat. Bagaimana mungkin buku bergambar sederhana seperti itu berhasil diidentifikasi? Orang-orang yang baru saja bertaruh membuka mulutnya lebar-lebar dan terlihat sangat jelek. Aku minta maaf semuanya, sepertinya aku menang. Yi Chen sedikit mengerutkan bibirnya dan mengatakan sesuatu seperti ini. Saat ini, Yi Chen dapat menggambar ilustrasi bintang 4, dan hampir tidak dapat dianggap sebagai penilai sihir bintang 4. Dengan kualitas seperti itu, sangat mudah untuk membuat ilustrasi bintang 1. Dia hanya ingin menipu orang, tapi dia tidak menyangka akan sukses. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, saya akan dengan senang hati menerima batu jiwa ini. Sambil tertawa kecil, Yi Chen memasukkan lusinan batu jiwa ke dalam cincin penyimpanan. Melihat tindakannya, semua orang yang berpartisipasi dalam taruhan tadi sangat tertekan hingga hampir muntah darah, dengan keengganan dan penyesalan di wajah mereka. Baru sekarang mereka menyadari bahwa anak di depan mereka sedang memisahkan lubang untuk mereka lompati. Yang lebih menyedihkan lagi adalah mereka mengira mereka telah mengambil keuntungan dan melompat dengan sukarela. Mata yang menatap Yi Chen penuh dengan kejahatan, tapi ini adalah arena pertarungan roh, dan mereka tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Lapangan semangat pertarungan memang merupakan tempat yang diberkati bagi para penilai Ibel bintang tinggi. Yi Chen merasa sangat senang setelah menghasilkan begitu banyak uang sekaligus. Jika dia memainkan beberapa permainan lagi, dia mungkin bisa menukarnya dengan batu jiwa bintang 4. Adik, bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Kata Kai Wei dengan wajah yang sangat jelek. Dia awalnya mengira pihak lain adalah ikan besar, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa sebelum ikan itu ditangkap, dia kehilangan segenggam makanan, yang membuatnya sangat enggan. Aku dengan senang hati menemanimu. Setelah akhirnya datang, Yi Chen tidak ingin pergi begitu cepat, jadi dia menyetujuinya dengan sangat sederhana. Kali ini kita bertaruh pada batu jiwa bintang 2. Melihat Yi Chen setuju, Kai Wei merasa senang dan berkata. Padahal, ia juga punya rencana kecilnya sendiri. Pemuda bertopi bambu di depannya itu baru berusia 16 atau 17 tahun dari segi bentuk tubuh. Dia masih sangat muda, meskipun dia adalah penilai sihir bintang 2, dia baru saja memasuki profesinya. Apalagi keberhasilan identifikasi tadi mungkin juga karena keberuntungan. 2 bintang adalah 2 bintang, berapa banyak yang ingin kamu pertaruhkan? Yi Chen menyetujuinya dengan sangat sederhana, yang sangat mengejutkan. Hanya saja dia menjadi misterius. Kai Wei menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, tetapi senyuman di wajahnya tidak berkurang, dan dia berkata dengan sedikit kesakitan, 4 batu jiwa bintang 2, apakah kamu ingin bertaruh? Saya menerimanya. Jika ada yang ingin menaikkan taruhan, saya akan menemaninya sampai akhir.
Yi Chen mengangguk ringan, lalu mengalihkan perhatiannya ke kerumunan penonton dan berkata dengan sedikit arogan. Jika Anda bertaruh 1 lawan 1, hanya ada beberapa batu jiwa, dan Anda benar-benar tidak tahu. Tidak ada master di sini, jadi Yi Chen memutuskan untuk mengambil risiko. Bukankah anak ini terlalu sombong? Melihat postur Yi Chen, orang-orang yang baru saja ditipu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apakah kamu tidak berani? Kata-kata Yi Chen sangat provokatif dan menimbulkan kemarahan publik. Hanya keberuntungan yang membuatmu sukses. Aku tidak percaya seberapa bagus keberuntunganmu. Seseorang akhirnya melompat keluar lebih dulu dan mengeluarkan batu jiwa bintang 2 untuk bertaruh. Aku juga berpartisipasi. Kuharap kalian tidak menangisi ayah dan ibumu setelah kalah. Orang lain berdiri dan melemparkan 2 batu jiwa bintang 2. Seseorang memimpin, dan tentu saja yang lain mengikuti. Akhirnya, 30 batu jiwa bintang 2 dikumpulkan dan ditumpuk di atas meja, melepaskan gelombang kekuatan jiwa. Adik, kamu bermain terlalu keras. Kei Wei mengerutkan kening, bukan karena kebaikannya, tapi karena dia hanya ingin menyimpan ikan gemuk ini di depannya untuk dirinya sendiri. Tidak apa-apa, termasuk kalian berdua, total ada 32 batu jiwa bintang 2. Aku menerima semuanya. Yi Chen menukar batu jiwa bintang 1 dengan batu jiwa bintang 2. Menambahkan batu jiwa yang baru saja dia menangkan, dia memiliki tepat 32 batu jiwa. Tanpa berpikir panjang, dia langsung melemparkannya ke atas meja. 64 batu jiwa ditumpuk bersama, dan kekuatan jiwa yang dilepaskan sangat kuat, menarik orang lain yang berjudi di arena pertarungan, dan mereka semua maju untuk menonton. Mari kita mulai. Yi Chen mengeluarkan batu jiwa bintang 2 terakhir di tubuhnya, lalu membayar 2 koin emas lagi kepada penjaga, dan mengatakan ini dengan tenang. Setelah membayar 2 koin emas, Kei Wei juga siap, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia tidak takut dengan kekuatan Yi Chen, tapi taruhannya terlalu besar dan dia tidak berani gegabah sedikitpun. Pertarungan roh dimulai. Penjaga itu berteriak pelan, dan segera Yi Chen dan Kei Wei mengambil tindakan, sementara semua orang di sekitar mereka menyaksikan dengan napas tertahan. Geser. Yi Chen terus memutar perangkat pola di tangannya dan mengukir ilustrasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, dia tidak mengungkapkan terlalu banyak kekuatan, dan kecepatan mengukir mengikuti Kei Wei. Aneh, kenapa level ilustrasi gambar anak itu tiba-tiba meningkat? Apa dia menyembunyikan kekuatannya? Jangan gugup, lalu bagaimana jika dia menyembunyikan kekuatannya barusan? Lihat buku bergambar yang dia gambar sekarang. Jelas tidak sesempurna Kei Wei. Dia pasti baru saja memasuki penilai jiwa bintang 2 belum lama ini. Semua orang yang hadir membicarakannya. Setelah mendengar diskusi mereka, Kei Wei yang sedang menggambar ilustrasi itu mengerutkan kening, mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Yi Chen, lalu mulai menggambar ilustrasi itu lebih cepat lagi. Busur sempurna terbentuk. Meskipun kecepatan ukiran Kei Wei cepat, garis-garisnya saling terkait erat, dan tidak ada cacat yang terlihat. Suara mendesing. Pada saat yang sama saat Kei Wei berakselerasi, kecepatan Yi Chen juga tiba-tiba meningkat, dan dia mengikuti Kei Wei dari dekat. Namun, ilustrasi yang digambar tidak rata dan tidak memiliki keindahan apapun. Penggambaran seperti ini diciptakan oleh perasaan Yi Chen tanpa latihan, sehingga kesulitan penggambarannya sebenarnya lebih besar, yang merupakan tantangan besar baginya. Sederet garis bengkok pun terbentuk, meski terlihat semrawut, namun erat kaitannya dengan penggambaran Yi Chen. Mungkinkah dia seorang master? Ada banyak penilai sihir bintang 3 di antara kerumunan. Ketika mereka melihat teknik karakterisasi Yi Chen, mereka tertegun sejenak, dan kemudian bergumam tak percaya. Orang awam bisa menyaksikan kesenangannya, dan seorang ahli bisa mengawasi pintunya. Untuk menggambarkannya seperti ini dan tetap terhubung erat membutuhkan keterampilan dasar yang sangat kuat. Namun yang mengejutkan mereka adalah orang yang menggunakan teknik karakterisasi ini sebenarnya adalah seorang pemuda. Bahkan penilai sihir generasi tua tidak akan berani menggunakan teknik karakterisasi sesuka hati, tetapi sebenarnya teknik itu dibentuk di bawah tangan seorang pemuda. Tapi mereka segera menyangkalnya, karena itu sama sekali tidak mungkin. Mereka lebih percaya bahwa Yi Chen telah melakukan tindakan sembarangan. Apakah bocah itu ingin mencoba peruntungannya lagi? Tidak ada peluang berhasil menggambarkan buku bergambar seperti ini. Lebih baik kita tidak membuang-buang waktu dan mengaku kalah saja. Itu benar, daripada mempermalukan dirimu sendiri, lebih baik mengakui kekalahan dengan patuh. Kecuali penilai sihir bintang 3 dan di atasnya, yang lain mencemooh dan memandang Yi Chen dengan jijik. Memilih untuk mengabaikannya secara langsung, Yi Chen berkonsentrasi mengukir buku bergambar. Dia tidak mengejar kecepatan,
tetapi mengikuti Kei Wei dengan santai. Sepertinya ada yang tidak beres. Kei Wei sedikit mengernyit, tidak peduli seberapa cepatnya dia, Yi Chen akan menyusul, yang membuatnya sedikit khawatir. Namun, ketika dia melihat ke atas dan melihat ilustrasi yang digambar oleh Yi Chen, kekhawatiran di hatinya hilang sepenuhnya. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, Kei Wei melukis dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, ilustrasi lengkap terbentuk dan mengeluarkan cahaya redup. Kamu kalah. Dengan kata-kata ini, Kei Wei meletakkan batu roh jiwa bintang 2 di tangannya di tengah-tengah buku bergambar. Ini adalah tanda kesuksesan. Melihat ini, mereka yang berpartisipasi dalam pertarungan roh bersorak, dan memandang Yi Chen dengan lebih ceria. Kesuksesan Kei Wei tidak bisa dihindari, dan bahkan jika penggambaran Yi Chen berhasil dan penilaiannya berhasil, Kei Wei akan menyelesaikan penilaiannya terlebih dahulu dan memenangkan pertarungan roh ini. Adik, maafkan aku menang. Proses penilaian belum selesai, tapi Kei Wei sudah memimpin untuk berbicara dengan percaya diri. Belum tentu begitu. Yi Chen juga selesai menjelaskannya pada saat ini, tetapi dalam keadaan seperti itu, dia tidak merasakan kegagalan sedikitpun. Bercanda kalau ikan asin bau itu ingin berdiri. Akan kulihat bagaimana kamu bisa menang dalam situasi ini. Pemuda yang baru saja dibalas oleh Yi Chen mencibir. Buka matamu dan perhatikan. Yi Chen tidak membuang waktu, mengatakan ini dengan acuh tak acuh, dan kemudian meletakkan batu jiwa di buku bergambar. Fiuh. Pada saat itu, ilustrasi itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan hisap yang lebih kuat keluar. Kotoran di batu jiwa dimakan dengan gila-gilaan, dengan sangat cepat. Ilustrasi yang dia gambar berhasil lagi. Situasi ini mengejutkan semua orang yang hadir, terutama penilai sihir bintang 3, dengan keterkejutan di wajah mereka. Memanggil. Di bawah pandangan mereka, batu jiwa bintang 2 Yi Chen langsung diidentifikasi, dan batu jiwa Kei Wei yang teridentifikasi juga diselesaikan secara kebetulan. Dasi. Hasil ini di luar dugaan semua orang, dan mata mereka membelalak. Kei Wei dan yang lainnya, yang awalnya yakin akan menang, mengerutkan kening dan menatap Yi Chen dengan tatapan aneh di mata mereka. Aku tidak menyangka adik laki-lakiku begitu tertutup. Kai mengaguminya. Kei Wei mengatakan ini sambil tersenyum, tapi wajahnya penuh keterikatan dan ketidaksenangan. Saya menerimanya. Yi Chen hanya tersenyum tipis dan merasa lega. Untungnya, dia berhasil pada akhirnya, kalau tidak, dia akan gagal. Penilaian selesai pada waktu yang sama, jadi kami harus menggunakan tes terakhir untuk menentukan pemenangnya, kata Kei Wei lembut. Yi Chen secara alami tahu tentang prosedur terakhir yang disebutkan Kei Wei, yaitu tes kemurnian. Pengotor pada batu jiwa tidak dapat dihilangkan 100%, masih akan ada sisa, dan semakin sedikit yang tersisa, semakin kuat penilai jiwa. Arena Dowling memiliki sesuatu yang dirancang khusus untuk menguji kemurnian batu jiwa, siapapun yang memiliki kemurnian lebih tinggi akan menjadi pemenang. Kalau begitu mari kita mulai. Yi Chen mengangguk ringan dan berkata. Setelah kata-kata itu jatuh, penjaga itu bekerja sama dengan sangat baik dan berbalik untuk pergi. Ketika dia kembali, dia terluka dengan instrumen yang penuh garis dan lekukan di tengahnya. Ini adalah instrumen untuk mengidentifikasi kemurnian, tetapi ini adalah pertama kalinya Yi Chen melihatnya, dan rasa ingin tahu muncul di matanya. Mari kita mulai identifikasinya. Penjaga meletakkan instrumen di tempatnya dan berkata. Aku akan datang duluan. Kei Wei mengangguk, mengambil batu jiwa, dan kemudian memasukkannya ke dalam alur di bawah instruksi penjaga. Fiuh. Pada saat itu, energi misterius menyelimuti batu jiwa, dan pada saat yang sama, sebuah teks kecil muncul di tengah instrumen batu jiwa bintang 2, kemurnian 70%. Ini sebenarnya 70% murni. Ini adalah batas yang dapat dicapai oleh penilai sihir bintang 2. Hanya penilai Ibel bintang 3 yang dapat menembus nilai ini. Melihat nilai seperti itu, banyak orang berkomentar. Adik, giliranmu. Dia sangat puas dengan hasilnya. Kei Wei sudah yakin untuk menang. Tak seorang pun kecuali penilai sihir bintang 3 yang bisa menembus tingkat kemurnian 70%. Mengangkat bahunya, Yi Chen sama sekali tidak gugup. Dia meletakkan batu jiwa bintang 2 di alur dan segera diselimuti oleh gelombang kekuatan jiwa. Batu jiwa bintang 2, kemurnian 50%. Segera, sebuah paragraf teks muncul di tengah. Haha, 50%, kita menang. Aku hanya memberitahumu, bagaimana batu jiwa yang sangat murni bisa diidentifikasi dengan kecepatan identifikasi secepat itu. 50%. Yi Chen juga tidak percaya. Dia mengerutkan kening dan melihat instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi kemurnian.
Maaf adikku, aku akan mengumpulkan batu jiwa ini untukmu, kakak. Kei Wei juga tertawa keras dan ingin meraih pialanya. Tunggu sebentar, Yi Chen tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan ringan sepertinya kamu yang kalah. Hah, orang yang semula menambahkan uang juga siap membagikan rampasannya, namun saat itu dia berhenti dan menoleh untuk melihat instrumennya. Batu jiwa bintang 2, kemurnian 60%. Batu jiwa bintang 2, kemurnian 70%. Kata-kata aslinya tertutup, dan kata-kata baru muncul, membuat mata Kei Wei dan yang lainnya melebar. Batu jiwa bintang 2, 100% murni. Setelah beberapa kali perubahan, teks akhirnya menetap di paragraf ini, dan semua orang merasa seperti disambar petir. Kemurnian 100%, bagaimana ini mungkin? Kei Wei dan yang lainnya bergumam dengan wajah tidak percaya. Maafkan aku menang lagi. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan menyingkirkan batu jiwa. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil 64 batu roh di atas meja dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Yi Chen sangat senang bisa memenangkan lebih dari 50 jiwa dalam sebuah pertempuran, terutama perasaan curang, yang membuatnya sangat bahagia. Awalnya, mereka yakin akan menang, tetapi hasilnya tidak terduga. Mata Kei Wei dan yang lainnya penuh dengan keengganan, dan mereka sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Begitu banyak batu jiwa yang diberikan kepada orang lain. Adik, bagaimana kalau kita bertarung? Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan medali bintang 3 maju ke depan. Saya baru saja memasuki profesi penilai sihir belum lama ini, dan latihan saya tidak cukup. Anda harus mencari orang lain. Selain itu, ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan mengganggu Anda semua. Yi Chen memahami prinsip menyerah ketika dia melihat peluang. Dia tidak menerima tantangan itu. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia langsung memilih untuk pergi. Medan pertarungan spiritual memang tempat yang bagus. Lain kali saya memilih untuk bertarung di antara para pejabat, saya yakin wajah keluargaku ketika mereka kehilangan batu roh akan sangat indah. Begitu dia keluar dari arena pertarungan, Yi Chen melihat ke belakang, lalu menyentuh cincin di jarinya, berbalik dan pergi. Tapi Yi Chen tidak terlalu cepat. Dia berkeliaran di antara kerumunan yang ramai untuk sementara waktu, dan kemudian berjalan ke jalan buntu yang gelap. Fiuh. Sesaat kemudian, 5 sosok dengan cepat mengejarnya dan bergegas ke gang yang gelap. Salah satu dari 5 orang itu adalah Kei Wei, dan 4 sisanya adalah orang-orang yang batu jiwanya baru saja dimenangkan oleh Yi Chen. Aneh, kemana orang itu pergi? Wajah Kei Wei penuh keraguan, dan dia melihat sekeliling gang, tapi dia tidak bisa menemukan bayangan Yi Chen. Anak itu jelas-jelas datang ke sini, dan kenapa dia tiba-tiba menghilang? Apakah kamu mencariku? Pada saat ini, angin kencang melintas, dan sesosok tubuh yang mengenakan gaun hitam muncul di belakang mereka bersama angin kencang, menghalangi jalan mereka kembali. Aku tidak menyangka anakmu pandai bersembunyi. Cerdaslah dan serahkan batu jiwa itu, dan kami bisa membiarkanmu hidup. Ketika mereka melihatnya adalah Yi Chen, salah satu dari mereka berkata dengan wajah galak. Ternyata itu untuk batu jiwa. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan dapatkan. Membosankan sekali menggunakan tangan dan kaki. Baru saja kita tidak mengenal satu sama lain tanpa berkelahi. Kamu harus menyerahkannya sendiri, agar tidak melukai perasaanmu dengan tinju dan tendangan, kata Kei Wei sambil tersenyum. Bagus sekali. Waktu saya sangat berharga, Tuan Muda. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Biarkan guk-guk itu datang. Sambil terkekeh, Yi Chen mengaitkan tangannya ke arah mereka, sementara matanya setengah menyipit, dan 2 sinar dingin melintas di antara matanya. 70.